Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian firman Tuhan. Suka melakukan kehendak Allah. Tentang hal suka atau tidak suka akan mempengaruhi kita untuk melakukannya. Misalnya saja, jika kita menyukai suatu benda atau barang, maka kita akan benar-benar menaruh kasih atau didorong oleh kasih sehingga dapat menyukainya. Karena menyukai, karena mengasihi benda atau barang itu, maka kita pun menjaganya agar tidak rusak. Coba saja tentang hal tidak suka. Mau apapun katanya, sulit untuk menerima, sulit untuk mengasihi, sulit untuk menjaga, merawat barang atau benda yang kita miliki. Namun pada saat ini, tentang hal suka atau tidak suka menjadi perbincangan di dalam nas ini. Dikatakan bahwa pemazmur suka melakukan kehendak Allah, yang artinya adalah siapa yang memberikan perintah atau kehendaknya, pemazmur sudah terlebih dahulu mengasihinya agar dapat melakukannya. Dan bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa jika kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, maka kita akan menerima apa yang kita minta daripadanya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Semua didasarkan oleh kasih. Dengan mengasihi seseorang, maka kita akan dengan mudah untuk mau mendengar, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita pun diarahkan untuk mengasihinya. Artinya ada hubungan timbal balik. Dengan demikian orang yang mengasihi Allah akan dengan mudah untuk menyukai melakukan kehendaknya, dan bahkan hidupnya dipenuhi dengan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah karena menyadari bahwa kasih dan perbuatan Allah dalam hidupnya begitu besar. Berbicara tentang Taurat atau kehendak Allah, semua ada tertulis dalam Alkitab. Kita membacanya atau mendengarkan, bahkan kita dituntut untuk melatih diri beribadah, bersekutu kepada Tuhan.
Sama seperti tokoh Alkitab yaitu Yosua. Ketika hendak memimpin, Allah juga mengarahkannya agar hendaknya ia menguatkan dan meneguhkan hatinya, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Janganlah kiranya Yosua menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidupnya beruntung kemanapun ia pergi. Dan janganlah kiranya kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Namun orang yang melakukan kehendak Allah, ia terlebih dahulu merenungkan perkataan Allah siang dan malam, supaya benar-benar bertindak hati-hati sesuai dengan apa ataupun segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apapun yang engkau kerjakan, seturutlah dengan kehendak Allah. Biarlah Taurat Tuhan mengisi hati dan pikiranmu, menggerakkan seluruh anggota tubuhmu untuk menjadi orang yang lemah lembut, yang selalu rindu akan kebenaran, orang yang suci hatinya, membawa damai, melakukan kebenaran. Inilah yang menjadi gambaran kehendak Allah. Amin. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.